Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik loncengnya agar tetap update cerita di channel Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe. Selamat mendengarkan dan terima kasih. 1 hari, 10 hari, 100 hari, waktu berlalu, Xiaoyan tidak tahu berapa lama telah berlalu. Satu-satunya hal yang bisa jelas adalah bahwa kekuatan jiwa di tubuhnya terus meningkat. Di atas permukaan air danau Tianji, Xiaoyan duduk dengan tenang bersila, dikelilingi oleh api berlapis kaca, dan dikelilingi oleh kekuatan kuning yang aneh. Kekuatan kuning milik kekacauan. Meskipun Xiaoyan tidak tahu mengapa ada kekuatan paling misterius di dunia yang luas di Yaoqi Tianji, faktor-faktor kacau ini terlalu lemah, dan Xiaoyan tidak bisa belajar menerimanya untuk digunakan sendiri. Namun, meskipun ini sangat disesalkan, saya khawatir tidak ada yang bisa menyentuh istana spiritual di bawah perlindungan kekuatan kacau. Bahkan beberapa orang kuat yang menggunakan kekuatan jiwa untuk menyerang musuh, di depan kekuatan kacau, serangan itu tidak berguna. Tubuh Xiaoyan tercermin di permukaan danau Tianji, tetapi saat ini, tubuh Xiaoyan hampir transparan. Jelas, dia ingin menerobos dari tahap akhir, Huayuan, ke setengah langkah perjalanan spiritual, dan ada beberapa hal yang membosankan. Kekuatan jiwa dalam tubuh melonjak, dan tidak butuh waktu lama untuk menenangkannya. Xiaoyan membuka matanya sedikit, dan cahaya menyilaukan keluar dari tubuhnya, menyatu menuju puncak Tianji. Fluktuasi menakutkan dari langit dan bumi menyapu seperti badai luar angkasa yang menghancurkan segalanya. Dalam sekejap, langit Tianji, yang awalnya berangin dan cerah, diselimuti awan gelap di bagian atas. Di antara awan gelap, guntur tersebar di mana-mana, dan guntur yang sangat ganas yang tak terhitung jumlahnya mulai menari. Batas kenaikan dewa, apakah kamu masih ingin melampaui kesengsaraan? Xiaoyan menggaruk kepalanya dengan beberapa keraguan, dan segera mengangkat kepalanya dengan mata yang cerah. Badai luar angkasa yang muncul di bagian atas kehampaan datang bersamaan dengan awan petir, dan fluktuasi di dalamnya tampaknya hanya ditujukan pada kekuatan jiwa. Apakah itu batas kenaikan abadi atau peringkat reinkarnasi? Mereka semua berada di puncak dunia ini. Untuk menjaga ketertiban, langit dan bumi secara alami akan menjatuhkan kekuatan guntur dan hukuman. Ledakan, badai luar angkasa meningkat, dan dengan awan gelap tertutup, ular guntur hitam pekat merangkak ke langit, menatap Xiaoyan dengan mata galak, dan semburan desahan muncul dari hatinya. Serangan jiwa, tubuh Xiaoyan perlahan naik dengan fluktuasi misterius yang tak terhitung jumlahnya, istana spiritual melonjak, dan kekuatan jiwa yang luas melambai seperti lautan. Ayo, mengepalkan tinjunya, dia diberkati dengan api berwarna kaca dan kekuatan jiwa di sekujur tubuhnya. Seluruh tubuhnya dikosongkan, dan diledakkan ke arah ular guntur yang siap terbang di atas langit. Penerobosan, Thunder Snake menelan surat ular itu, dan matanya penuh dengan ketidakpedulian dan penghinaan, dan kemudian dia memutar tubuhnya yang besar, mendorong semburan badai ruang angkasa dan busur guntur yang mencekik, seolah-olah kematian datang dan berayun ke bawah. Retakan, tapi pemandangan aneh muncul di saat berikutnya. Tepat ketika ular guntur turun dengan sikap setinggi langit, puncak 16 puncak tiba-tiba mulai menghiasi dengan semburan gelombang kuning. Pada saat yang sama, 16 sinar cahaya melintas di seluruh dunia, dan mereka tersebar dan berkumpul dari 16 puncak. Ternyata formasi kuning misterius terbentuk di atas Tianji. Puff, formasi kuning itu cemerlang, seperti rumah dewa sungguhan, dan awan petir serta badai luar angkasa di atas langit menghilang sesuka hati. Setelah berurusan dengan pemandangan ini, seluruh Tianji sekarang menjadi sunyi, tetapi di gua di belakang air terjun puncak utama, tampaknya ada napas yang perlahan terbangun. Wah, Xiaoyan melihat pemandangan di depannya dan tidak bisa menahan diri untuk sedikit terpana. Jelas, yang disebut Yaoqi Tianji terlalu banyak dipertahankan. Jika bukan karena bantuan Yao Ling, saya khawatir dia benar-benar akan melakukannya. Bisa masuk ke sini. Kekuatan jiwa tak terlihat mulai beriak, meskipun istana spiritual lantai 7 hanya diisi, itu sudah cukup untuk Xiaoyan. Kekuatan jiwa dari Half-Step Immortal Ascension Boundary telah mampu membiaskan sebagian besar surga Taiksu dalam pikirannya. Batas Immortal Ascension benar-benar luar biasa. Jika saya bekerja dengan beberapa keterampilan bertarung jiwa, sekarang saya hanya bisa mengandalkan kekuatan jiwa saya untuk menjadi tak terkalahkan dalam pertempuran melawan pembangkit tenaga listrik peringkat 3 reinkarnasi yang sebenarnya.
Xiao Yan melihat 16 puncak dengan sedikit kegembiraan, tapi dia kagum. Jika kekuatan jiwa Xiao Yan di akhir dinasti Yuan bisa membuat Xiao Yan hampir tak terkalahkan pada tingkat yang sama, maka kekuatan jiwa dari batas kenaikan abadi sekali lagi membuat Xiao Yan memenuhi syarat untuk pertempuran lintas tingkat. Perbedaan antara keduanya tampaknya menjadi lemah, tetapi perbedaannya sangat besar. Jika itu masalahnya, saatnya untuk pergi. Xiao Yan menundukkan kepalanya sedikit, dan segera memiliki keinginan. Kekuatan jiwa yang agung menyebar seperti air pasang, mencerminkan seluruh Tianqi, dan bahkan seluruh negeri dongeng Yaoqi di benaknya. Tampaknya seluruh Yaoqi Wonderland tidak cukup untuk menyebarkan kekuatan jiwa Xiao Yan, dan kekuatan jiwa itu seperti jurang tak berujung, terus terbang. Sepanjang jalan, samar-samar saya merasakan aura samar di negeri dongeng Yaoqi, aura semacam itu yang bahkan tidak dimiliki oleh para tetua peri api. Saya pikir dia juga yang terkuat di negeri dongeng Yaoqi, Nyonya Yaoqi. Pengembaraan jiwa masih tidak berhenti, perlahan menuju ruang di luar Jadepon, pengelai Wonderland, Teksutian hampir tidak bisa menyebar. Retakan, tepat ketika Xiao Yan mengagumi luasnya 3 hari di pusat dunia peri, energi gelap tersembunyi di kehampaan di suatu tempat di dunia peri. Sensasi terbakar dan menyengat yang intens membuat Xiao Yan merasakan kekuatan jiwa bergetar sedikit. Kekuatan macam apa ini? Xiao Yan segera duduk bersila di kehampaan, memejamkan mata, mengerahkan kekuatan jiwanya yang besar, diam-diam tenggelam ke dalam celah gelap itu, dan mengalir ke dunia yang tidak dikenal itu. Ini adalah negeri dongeng, yang dipuji sebagai keberadaan seperti negeri dongeng oleh dunia. Mengapa ada suasana jahat yang aneh dan licik? Setelah mengalir ke celah-celah gelap, orang bisa melihat ruang memori yang terdistorsi dan ilusi. Ada celah cahaya putih di dalamnya. Di sebelah celah cahaya adalah 10 hantu yang telah dipelajari Xiao Yan dan yang lainnya dari saluran luar angkasa sebelumnya. Peti mati. Hanya saja mulut cahaya tampaknya terhubung ke dunia yang sangat misterius. Dan 10 peti mati yang suram juga membentuk formasi yang sangat jahat dan kompleks, seolah-olah menekan dan memenjarakan mulut cahaya. Ternyata 10 peti mati jahat ini sebenarnya digunakan untuk menyegel pintu masuk ke pusat dunia peri. Jika pusat dunia abadi disegel, maka tidak mungkinkah hidup di bawah perlindungan pusat dunia abadi selama 3 hari terakhir. Setelah beristirahat, persepsi dan pengalaman Xiao Yan sangat mudah untuk menyimpulkan pemandangan di depannya. Horor yang mengerikan memenuhi hati Xiao Yan. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Ada musuh. Sebelum Xiao Yan bisa bergerak, gelombang besar energi dalam kehampaan gelap tiba-tiba menghantam kelompok cahaya jiwa Xiao Yan. Kelompok cahaya jiwa Xiao Yan menyusut dengan keras, dan kemudian menjadi waspada, melihat sekeliling. Kekuatan jiwa dunia abadi, saya tidak tahu yang maha kuasa di dunia abadi. Nyonya Yaoqi, Tuan Istana Dewa Bulan, Tuan Istana Huashen. Sebuah suara suram terdengar, dan segera dalam kehampaan ini, bayangan hitam gagak yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri. Aura semacam itu sangat jahat, tetapi Xiao Yan tidak asing dengannya, karena aura sumber suara ini sebenarnya kebalikan dari iblis cahaya yang dia temui di dunia hantu di masa lalu. Suara suram yang tiba-tiba dan serangan jiwa yang luas membuat kekuatan jiwa Xiao Yan menyebar ke kehampaan dan langsung terdistorsi. Wombas, kekuatan jiwa dibombardir dengan keras oleh beberapa monster jahat, dan pusing berat melanda, menyebabkan jiwa Xiao Yan yang tersebar menjadi beriak hebat. Siapa itu? Siapa yang sebenarnya mengingini pusat dunia peri? Kekuatan jiwa berjuang untuk melawan kekuatan aneh, dan segera menjadi sedikit lemah, mencoba melarikan diri ke celah kosong. Pusat alam abadi adalah puncak dari seluruh alam abadi. Xiao Yan percaya bahwa ada banyak pembangkit tenaga listrik dari tingkat reinkarnasi kelima, dan bahkan tingkat reinkarnasi ke-6, kekuatan jahat ini benar-benar menekan dan menyegel pintu masuk pusat dunia abadi. Apa tujuan mereka? Kecepatan reaksi Xiao Yan sangat cepat, tetapi bahkan dengan kekuatan jiwanya saat ini, ketika menghadapi musuh yang menyerangnya, masih ada rasa ketidakberdayaan, seolah-olah kekuatannya sendiri seperti semut di bawah kekuatan jahat itu. Namun demikian, dengan indera penciuman Xiao Yan yang tajam, dia masih merasakan sesuatu yang lain darinya. Bayangan yang menyerang dirinya sendiri, meskipun kekuatan jiwanya belum melangkah ke alam immortal Ascension, itu juga merupakan tahap akhir asli dari alam Yuan Huajing, dan aura itu sangat akrab bagi Xiao Yan. Di depan 10 peti mati suram yang digunakan untuk menyegel pintu masuk ke dunia abadi dan sekelompok tokoh aneh,
mereka semua dipenuhi dengan roh jahat asing yang luar biasa kuat. Meskipun tidak mungkin untuk menentukan identitas mereka, mungkin hanya ada dua hal yang dapat membuat Xiao Yan merasa sangat sulit. Di antara ras jahat asing, pangkat Raja Merah, atau beberapa pangkat Dewa Jahat. Wombas, biarkan kekuatan jiwa Xiao Yan di setengah langkah Immortal Ascension Boundary sekarang, di bawah serangan kekuatan aneh itu, dengan cepat mundur hanya dalam beberapa napas, dan saya khawatir itu akan segera hancur total. Lari, setelah menghela nafas, penyelidikan tidak membuahkan hasil, Xiao Yan tidak menoleh dan melarikan diri menuju celah di kehampaan. Ingin menyabotase rencana dewa, ini tidak semudah itu. Segel Dewa Jahat, kutukan kegelapan, sama seperti kekuatan jiwa Xiao Yan dengan cepat menyusut, bayangan misterius meraung, dan gagak gelap dan rumit tiba-tiba terbang diam-diam di dalam bayangan, dan langsung dicap ke kekuatan jiwa melarikan diri Xiao Yan. Sekarang, mari kita lihat bagaimana kamu mengungkapkan rahasianya, cepatlah. Setelah melakukan semua ini, He Ying mencibir barusan, bekerja sama dengan 10 peti mati yang suram, dan melepaskan kekuatan jahat yang tak tertandingi untuk menutup mulut cahaya redup di depannya. Adapun apa yang terjadi di dalam pusat dunia peri, mengapa tidak, seseorang telah menemukannya, tidak diketahui. Setelah sekian lama, suasana kembali sepi. Di sisi lain, Xiao Yan tiba-tiba menghirup udara keruh, dan duduk bersila di kekosongan Tianqi, terengah-engah. Kekuatan pria itu sekarang jelas bukan sesuatu yang bisa dia tangani. Kurung antara langit dan bumi tiba-tiba sedikit tersentuh, tetapi dengan perlindungan Danau Giok Tianqi, setelah beristirahat, itu menjadi tenang, tetapi hati Xiao Yan masih bergetar, dan bahkan kekuatan jiwanya didorong dengan keras, keringat dingin dan ketakutan tidak terpengaruh kontrol muncul. Kutukan kegelapan, apa itu? Sepertinya kamu harus pergi dari sini sesegera mungkin dan memberitahu kepada orang-orang di negeri dongeng. Xiao Yan melihat ke dalam tubuh, hanya untuk menemukan bahwa ada seekor gagak yang bercokol di istana spiritual. Tidak peduli apakah Xiao Yan menggunakan kekuatan api suci atau kekuatan lain, dia tidak bisa tidak menghancurkan dan mengusir, yang sangat aneh. Katakan, kepada orang-orang di negeri dongeng. Setelah beberapa saat, ketika Xiao Yan kembali sadar, dia menemukan bahwa dia tidak bisa menyebutkan kata-kata yang tidak jelas itu sama sekali. Tampaknya apa yang disebut kutukan kegelapan ini tidak memiliki kematian yang substansial, karena tujuannya hanya untuk membatasi paparan Xiao Yan. Sekarang Xiao Yan tampaknya telah mengeluarkan larangan kata sandi, dan dia tidak dapat menyentuh kata-kata tentang berita itu sama sekali, bahkan jika itu adalah spekulasi dan penyebutan. Kamu siapa? Kenapa kamu masuk ke area terlarang Yaochi Wonderland? Katakan padaku dari mana asalmu, atau yang lain. Tepat ketika Xiao Yan dibingungkan oleh kutukan kegelapan, di balik air terjun puncak utama, sosok anggun muncul dengan aneh, dan pedang giok yang terbuat dari batu bulan menunjuk langsung ke Xiao Yan. Wanita itu mengenakan gaun putih, dan di roknya ada bulan terang yang sangat mempesona, 3000 sutra biru bergoyang bebas, yang cukup menarik. Namun, ada pita halus yang tergantung di mata wanita ini. Pita itu dengan lembut menutupi matanya, dan matanya penuh dengan cahaya putih, seperti kebutaan. Telah menemukan, wajah Xiao Yan pucat, sudah terlambat untuk memikirkan kutukan kegelapan, jadi dia hanya bisa fokus pada wanita di depannya. Aura pada tubuh wanita ini sangat aneh, tetapi sebagian besar merupakan pola seperti bulan, dan meskipun lemah, wanita ini memang memiliki aura yang membuat Xiao Yan agak akrab, tetapi Xiao Yan sedang memikirkan kutukan kegelapan, dan tidak membawanya ke hati. Meskipun wanita Qi Anying di depannya hanyalah kekuatan dari peringkat reinkarnasi pertama, dia bisa merasakan banyak tekanan dengan peringkat reinkarnasi kedua saat ini, dan meskipun mata yang ditutupi oleh pita itu buta, itu membuat Xiao Yan merasa bahwa itu tidak perlu tekanan tirani. Orang-orang dari Istana Dewa Bulan, Xiao Yan menyipitkan matanya, dan semburan api berwarna kaca mulai muncul di sekujur tubuhnya. Di seluruh Tianqi, karena Xiao Yan mulai mengaktifkan kekuatan sumber api suci, dan karena suhu yang terik, jejak udara panas merembes dari kehampaan langit dan bumi, dan ternyata potongan ini Tianqi, yang seperti negeri dongeng di bumi, menguap sedikit terdistorsi dan terdistorsi ilusi. Sebuah pembangkit tenaga listrik dengan atribut api, tunggu aku untuk menangkapmu dan mengirimmu ke Yaochi Wonderland untuk meminta maaf. Diam-diam membobol area terlarang Yaochi Wonderland adalah kejahatan besar.
Wanita itu menggerakkan sutra biru yang tersampir di dahinya sesuka hati, dan berbalik perlahan, sebuah tanda seon yang tampak trans di antara alisnya perlahan bersinar dengan aura kuno. Tidak mungkin, apakah kamu membuat kesalahan? Kamu benar-benar menggunakan senjata ilahi segera setelah kamu memulainya. Saat melihat pedang giok dengan pola bulan di antara alis Qian Ying dengan tenang jatuh di lengan, penguasa mendorong dewa, yang diam di dalam tubuh, menjadi sedikit gelisah, dan emosi yang mudah tersinggung ditransmisikan, dan Xiao Yan juga tahu, itu dalam sekejap kombinasi pola bulan dan pedang giok, adalah senjata ilahi. Zhu Qi sepertinya mengaum, sebagai artefak peringkat tertinggi kedua di dunia manusia, keagungan tidak mudah bagi artefak peringkat rendah untuk mengancam untuk dipertanyakan. Di bawah bulan, duel, wanita itu menunjuk ke tempat Xiao Yan dengan pedang bulan kaki di tangannya, dan tiba-tiba galaksi jatuh, dan seluruh langit Tianqi menghilang dengan bersih, dan digantikan oleh pemandangan tanah yang diterangi cahaya bulan yang sangat rapi. Bulan yang cerah menggantung di langit, dan tanahnya ilusi seperti cermin yang memantulkan bulan terang malaikat, dan bahkan bulan yang aneh menyebarkan jejak napas, perlahan mengalir ke tubuh wanita yang memegang pedang peri di depannya. Nafas orang ini meroket, dalam waktu singkat, dia sejajar dengan Xiao Yan. Pada saat ini, mata Xiao Yan menunjukkan tatapan berat sekarang. Di masa lalu, saya sendiri yang memperebutkan tangga, tetapi kali ini saya diprovokasi oleh orang-orang dari Istana Dewa Bulan. Orang ini sepertinya memiliki aura yang familiar. Apakah itu ilusi? Setelah melakukan duel di bawah bulan, wanita itu tidak menyerang dengan gegabah, tetapi berdiri di tanah dengan ketenangan pikiran, diam-diam merasakan berkah dari kekuatan cahaya bulan di atas langit. Dalam domain reinkarnasinya sendiri, dengan restu dari kekuatan cahaya bulan dan senjata ilahi, dia sudah dekat dengan situasi yang tak terkalahkan. Tanyakan saja pada pria di depannya ini, bahkan jika dia bertarung melawannya dengan kekuatan reinkarnasi ganda, hanya ada satu cara untuk gagal. Ini juga alasan mengapa wanita itu menggunakan senjata ilahi sejak awal. Baginya, yang hanya memiliki peringkat reinkarnasi pertama, peringkat reinkarnasi ganda tidak boleh diremehkan. Istana Dewa Bulan dan negeri dongeng Yaoqi awalnya berteman, dan keduanya memiliki hubungan yang baik. Sekarang dia meminjam Tianqi untuk menyelesaikan beberapa penyakit tersembunyi di tubuhnya. Secara alami, dia tidak bisa mentolerir perilaku kecil Xiao Yan di depannya. Tidak bisakah aku lari? Setelah memikirkannya, Xiao Yan hanya bisa memukul bibirnya untuk menemukan batu yang diberikan Yao Ling padanya. Jika Anda tidak bisa melawan, mengapa Anda tidak lari? Bukan karena Xiao Yan takut pada gadis ini, tapi sekarang kutukan kegelapan sangat terlibat. Xiao Yan tidak ingin membuang waktu di sini. Selain itu, karena ini adalah Yaoqi Tianqi, meskipun saya mengandalkan Yao Ling untuk masuk ke sini, tetapi pada dasarnya saya tidak berbeda dengan menerobos. Jika ini mengganggu pembangkit tenaga listrik negeri dongeng Yaoqi, saya takut bahkan jika saya melompat ke Tianhe, saya tidak akan bisa mencucinya. Di sisi lain, Yao Ling sangat membantunya, dan Xiao Yan tidak ingin membuat masalah untuk orang ini. Diremas dengan tenang, batu itu tidak merespons, seolah-olah dalam duel bulan yang dalam di domain reinkarnasi, sarana melintasi kekosongan ini untuk sementara kehilangan efeknya. Jangan sia-siakan usahamu dalam domain reinkarnasiku, kecuali jika kamu mengalahkanku secara langsung, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Karena domain reinkarnasiku dianugerahkan oleh Dewa Bulan. Wanita itu mencibir, bahkan jika dia buta, dia sepertinya mengandalkan nafasnya dan kemampuan lain untuk secara akurat menangkap posisi dan lintasan Xiao Yan. Pergilah, mendengar ini, Xiao Yan mencibir tak percaya, dan segera menggerakkan tubuhnya, berkedip seperti meteor di alam bawah bulan. Puff, detik berikutnya, wanita misterius itu memegang pedang ilahi, berkedip dengan cahaya bulan biru, di bawah cahaya bulan yang semakin terang, dia dengan ganas membantai Xiao Yan. Orang ini kehilangan kedua matanya, kenapa dia bisa menentukan posisiku dengan akurat? Xiao Yan tidak menyerang dengan gegabah, tetapi terus menghindari serangan yang terakhir, dan hatinya tidak bisa tidak menjadi serius. Dalam hati saya berpikir untuk keluar dari sini sesegera mungkin dan memecahkan kutukan kegelapan. Jika tidak, tindakan terang-terangan dari klan jahat asing sudah cukup untuk membuktikan bahwa kali ini, mereka pasti memiliki tindakan besar di negeri dongeng. Jiwa, kamu Mingtian tercengang, melihat wanita misterius mengejarnya dan tidak memberi Xiao Yan kesempatan untuk berdebat. Xiao Yan tidak ingin bersikap sopan padanya.
Hampir 7 lapis istana spiritual melonjak di tubuh pada saat yang sama, dan tiba-tiba berubah menjadi tangisan nyaring di alam bawah bulan ini. Puff engah, deru jiwa berubah menjadi gelombang tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar. Tetapi ketika itu mengenai tubuh wanita misterius itu, pedang ilahi bersenandung, dan bahkan seluruh tubuh cahaya bulan biru meledak, memecahkan serangan jiwa Xiaoyan. Peta bintang berpola bulan yang sangat besar perlahan-lahan muncul dari belakang wanita itu, dan gelombang kuno yang menakjubkan muncul darinya. Jelas, metode ini mungkin ditinggalkan oleh beberapa karakter kuno pada wanita ini, yang benar-benar menakutkan. Kekuatan keterampilan bertarung jiwa rendah, tetapi dengan kekuatan jiwaku saat ini, seharusnya tidak seperti ini. Dan harta pada wanita misterius ini tampaknya terlalu banyak. Melihat serangan jiwa itu gagal, Xiaoyan mengeluh sambil menghindar. Tampaknya wanita misterius di Istana Dewa Bulan di depannya bahkan lebih menakutkan daripada pria Oci dalam hal kekuatan bertarung dan latar belakangnya. Peningkatan cahaya bulan dan bulan sudah mengejutkan, dan senjata ajaib yang terkait dengan bulan sangat kuat. Selain itu, ada pola bulan yang sangat rumit di tubuhnya untuk perlindungan. Kecuali Xiaoyan menggunakan penggaris pembunuh, itu akan menjadi waktu yang singkat sulit untuk menembus banyak pertahanan orang ini. Tetapi jika Anda menggunakan penguasa para dewa, jika gerakannya terlalu besar, itu pasti akan menarik pembangkit tenaga listrik dari negeri dongeng Yaoci. Pada saat itu, air akan kewalahan, dan itu akan menjadi dilema untuk sementara waktu, dan Anda hanya bisa dikalahkan secara pasif. Kekuatan artefak, bayangan busur kupu-kupu bulan. Langit penuh dengan cahaya bulan, dan wajah wanita itu sedikit dingin. Telapak tangannya dengan erat memegang senjata ilahi, dan fluktuasi cahaya bulan langsung berubah menjadi kupu-kupu peri cian besar, merangkak di sampingnya. Kupu-kupu peri biru baru saja muncul, dan ada fitur kokoh di sekujur tubuhnya. Di antara kepakan sayapnya, ada kekuatan represi misterius yang menyerang, yang membuat orang merasa tidak nyaman. Kebencian, 5 warna, kemarahan Buddha bereinkarnasi. Xiaoyan juga tak berdaya, dan segera tubuhnya terguncang. 5 api warna berbeda di tubuhnya mulai naik, dan mereka mulai bergabung dengan terampil. Kekosongan bergetar sedikit, dan gelombang yang sangat menakutkan jatuh ke tubuh Xiaoyan. Xiaoyan menatap kupu-kupu biru raksasa yang diam-diam tertidur di samping wanita itu dengan ekspresi serius. Ini, mengapa metode ini akrab? Meskipun dia tidak dapat memeriksa apa yang terjadi di depannya, tetapi dengan beberapa keterampilan khusus, wanita misterius itu dapat dengan jelas melihat tindakan Xiaoyan, dan segera berseru. Ya, melihat wanita misterius yang tiba-tiba terdiam beberapa saat, Xiaoyan juga kaget dan bingung. Bukannya Xiaoyan tidak menduga bahwa wanita di depannya adalah Yueru, terutama karena bentuk tubuh pria itu dan bahkan penampilannya, yang sama sekali berbeda darinya. Robek itu, kamu pergi, tanpa jeda sedikit pun, pedang ilahi berayun dengan lembut, dan itu benar-benar merobek celah di alam bawah bulan. Segera, wanita misterius itu menggelengkan kepalanya sedikit, dengan ekspresi serius. Pamitan, Xiaoyan sangat terkejut, tetapi setelah memeriksa, dia menemukan bahwa tidak ada jebakan. Setelah memadamkan amarah Buddha, biji teratai samsara, dia diam-diam keluar dari alam di bawah bulan. Baru saja keluar dari alam bawah bulan, buru-buru melemparkan Tianxi untuk memanggil Yaoling, dan membawa dirinya menuju lokasi klub pil alkimia. Xiaoyan, dia benar-benar datang ke negeri dongeng. Ini semua yang harus disalahkan atas warisan terkutuk Dewa Bulan, aku telah banyak berubah. Tidak sampai tubuh Xiaoyan diam-diam pergi, kehampaan di Tianxi sedikit bergetar, dan wanita misterius yang baru saja bertarung dengan Xiaoyan tanpa bisa dipisahkan baru saja muncul. Kaki giok menginjak permukaan danau Tianxi, dan jejak kekuatan murni dikirim ke tubuh, yang tampaknya meringankan peta bintang pola bulan pada artefak itu sendiri. Tetapi pada saat ini, wajah cantik wanita itu memerah, dan sudut mulutnya bergumam, terlihat sangat aneh. Ada kehangatan yang jelas dalam suara itu, dan bahkan ada sedikit fluktuasi aneh. Fluktuasi semacam itu sepertinya menyukainya, dan itu seperti seorang gadis muda yang akan menikah, dan melihat makna sukacita Rui Langjun secara diam-diam. Bagi Xiaoyan, grup Tianxi ini agak terlalu sulit dijelaskan, tapi untungnya hasilnya bagus. Teks Tian, di halaman yang tenang di kota Zixi. Besok, penguasa kota-kota Zixi akan mengobrak-abrik kekosongan,
dan membawa apoteker yang tinggal di kota Zixi dan mereka yang bekerja sama dengan pengamat untuk pergi ke kuil alkimia untuk berpartisipasi dalam pertemuan alkimia paling agung di keabadian dunia. Tapi, sampai sekarang, saudara Xiao Yan masih belum mendapat kabar sama sekali. Apa yang terjadi di negeri ajaib Yaoqi ini? Di aula, Xiao Yi dan Putri Qianqin duduk di samping, tetapi mata Suner sangat khawatir, dan bahkan ada sedikit kemarahan dalam suaranya. Itu hanya sekitar 5 hari setelah Xiao Yan pergi, tetapi tidak peduli metode kontak apa yang digunakan Suner, dia masih tidak dapat berkomunikasi dengan Xiao Yan, yang membuat Suner, yang selalu diam, sedikit tidak sabar. Sekarang waktu pembukaan pertemuan pil alkimia sudah dekat, mereka bertiga harus duduk bersama dan memikirkan cara lain. Tujuan perjalanan mereka adalah untuk membuat pil obat. Jika waktunya tertunda karena negeri dongeng Yaoqi, saya khawatir perjalanan ini hanya akan sia-sia. Dengan sifat Yaoqi Wonderland, seharusnya tidak ada hal buruk yang terjadi. Setelah memikirkannya, Putri Qianqin tidak tahu alasannya. Puff, sama seperti mereka bertiga memiliki ekspresi serius dan akan menggunakan beberapa cara yang sulit untuk menyeberangi Jadepon Wonderland. Kekosongan di aula diam-diam menjadi ilusi dan memutar, seolah-olah beberapa aura kuat datang dari jauh. WHO, mereka bertiga berdiri dalam sekejap. Mata mereka bermartabat, dan kekuatan reinkarnasi yang terus-menerus mulai bergulir, dan mata mereka tertuju pada kekosongan aneh di aula. Kekuatan ketiganya bersama-sama, bahkan beberapa tingkat reinkarnasi kuasi 3, saya khawatir mereka tidak akan dapat membahas manfaat apapun. Hei, setelah istirahat, sosok Xiao Yan keluar dari kehampaan, tetapi di belakangnya, ada sosok cantik dan berwarna-warni. Peri Yaoqi. Ketika Suner baru saja melihat Xiao Yan, dia terkejut dan wajahnya langsung melembut, tapi dia berbalik untuk melihat sosok cantik di belakang Xiao Yan, alisnya berkerut lagi, seolah dia merasakan aura berbahaya. Aura peri Yaoqi tidak akan pernah hilang, dan bahkan ada aura samar di tubuhnya, yang terlihat seperti sedang bersaing dengan Suner. Karena orang itu sudah membawanya, maka aku juga akan kembali. Pamitan, peri Yaoqi tidak tinggal terlalu lama, karena dia bisa dengan jelas merasakan permusuhan Suner. Yah, terima kasih atas kerja kerasmu. Xiao Yan mengepalkan tinjunya ke arah peri Yaoqi dan berterima kasih padanya. Tanpa bantuan orang ini, saya khawatir dia tidak akan bisa mengejar pertemuan pil alkimia. Puff, peri Yaoqi mengguncang kekosongan dan pergi dari sini dengan mudah. Perjalanan ke negeri dongeng Yaoqi adalah untuk memecahkan penyakit tersembunyi di peri Yaoqi. Dia secara paksa melahap api abadi roh murni ke-26 di daftar api suci. Xiao Yan menoleh untuk melihat Suner yang memiliki dendam di wajahnya, dan buru-buru menjelaskan. Jika tidak dijelaskan tepat waktu, saya khawatir toples cuka saya akan terbalik, dan konsekuensinya akan menjadi bencana. Ketika Suner mendengar ini, wajahnya menjadi sedikit panas, dan dia berpikir bahwa pria ini pergi ke negeri ajaib Danau Giok untuk memprovokasi bunga. Yaoqi benar-benar layak menjadi kekuatan tirani dalam 3 hari terakhir, dan itu benar-benar mengejutkan bahwa ia memiliki warisan api suci. Tapi aura di tubuh utama Xiao Yu, sepertinya sedikit menakutkan. Putri Qianqin menatap Xiao Yan dengan mata yang indah, dan matanya tertuju pada Xiao Yan. Ketika Xiao Yan tidak pergi ke Yaoqi Fairyland, jarak antara dirinya dan Xiao Yan masih lemah, tapi sekarang, nafas samar tubuh Xiao Yan membuat wajah Putri Qianqin sedikit bergetar. Ini baru setengah langkah. Mendengar ini, Xiao Yan tidak bisa menahan senyum masam, memikirkan perjalanan ke Yaoqi Fairyland ini, itu benar-benar kejutan. Adapun kutukan kegelapan, Xiao Yan tidak memiliki solusi. Jelas, ini juga masalah yang telah dipertimbangkan oleh bayangan jahat, dan saya khawatir dia hanya bisa mengikuti arus. Apa, kakak kedua? Apakah kamu setengah langkah ke batas Immortal Ascension? Ketika Xiao Yi mendengar kata-kata itu, matanya sedikit menyipit, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak dan berseru. Kekuatan jiwa dari Immortal Ascension Boundary, di seluruh Great Thousand World, hanya sedikit yang bisa mencapainya. Lebih penting lagi, batas Immortal Ascension adalah kunci untuk menyempurnakan pil obat kelas 9 tingkat suci. Ngomong-ngomong, kapan pil alkimia akan dimulai? Xiao Yan melihat sekeliling, dan segera bertanya. Besok, secara resmi akan dimulai. Suner mengangguk, informasi penting ini telah dikumpulkan saat Xiao Yan pergi. Cepat sekali,
Sepertinya tidak ada waktu untuk mengkhawatirkan kutukan itu. Xiao Yan sedikit terkejut, dan kemudian sedikit menyesal. Bahkan jika Xiao Yan bisa memecahkan kutukan kegelapan dengan segala cara, seperti membunuh para dewa, saya khawatir endingnya tidak bisa diselesaikan. Tanyakan saja pada manusia yang bukan milik dunia abadi 3 hari, dan dengan paksa berlari untuk mengucapkan kalimat terakhir kepada banyak orang paling kuat di dunia abadi. Dunia abadi sedang diserang oleh ras jahat asing. Kalau begitu, apa bedanya dengan bidat yang menyebarkan rumor dan menyebabkan masalah? Saudara Xiao Yan, apakah kamu baik-baik saja? Melihat ekspresi berulang Xiao Yan, Suner melangkah maju sedikit dan bertanya dengan wajah tegas. Suner dan Xiao Yan tidak bisa menebak, dan jelas bisa mendeteksi beberapa fluktuasi halus di tubuh Xiao Yan. Tidak, Xiao Yan menggelengkan kepalanya, kutukan kegelapan memang penyakit jantung. Jangan bicara, Suner tiba-tiba menjadi keras, melemparkan pandangan kejam ke Xiao Yan, dan menarik telapak tangan besar Xiao Yan dengan telapak tangannya, aura api suci tersebar dari alis dan pergi untuk memeriksa tubuh Xiao Yan. Setelah beberapa pemeriksaan, warnanya tidak menemukan keanehan. Saya akan mengatakan tidak ada masalah. Jika ada gulungan pertempuran tipe serangan tentang kekuatan jiwa, ingatlah untuk memperhatikannya untukku. Baik, melihat ekspresi serius gadis ini, Xiao Yan tidak bisa menahan tawa. Ngomong-ngomong, apa aturan khusus kali ini di pertemuan pil alkimia? Setelah menginstruksikannya, Xiao Yan bertanya, lagi pula, dia masih cukup bingung dengan berita itu. Pertemuan pil pemurnian obat 3 hari di alam abadi adalah satu-satunya acara besar di seluruh dunia 1000 besar. Dapat dikatakan begitu saja bahwa terlepas dari kekuatan alkimia terkuat di dunia manusia, alam Wandan, pertemuan pil alkimia tingkat ini adalah peristiwa terbesar di seluruh dunia 1000 besar. Namun, karena 7 alam, hampir tidak ada alkemis seperti alam hantu dan alam iblis, jadi sebagian besar alam manusia dan alam peri terlibat. Pil alkimia akan menguji keterampilan pemurnian apoteker, mengendalikan api, kekuatan jiwa, dan bahkan pertempuran yang sebenarnya. Dikatakan bahwa pemenang kejuaraan kali ini dapat memperoleh kualifikasi kursi tua di kuil alkimia. Kursi tertua dari Alchemy Pill Society, Xiao Yan sedikit bingung. Hanya ada 2 penatua di aula alkimia, dan mereka semua adalah apoteker di peringkat suci peringkat 9. Jadi saya khawatir promosi ke peringkat 9 ada hubungannya dengan apa yang disebut kursi penatua ini. Putri Qianqin menjelaskan, sepertinya pertemuan pil obat kali ini menjadi menarik. Xiao Yan menggosok tinjunya dan melihat melalui kehampaan yang tak berujung, melihat kehampaan di kejauhan. Kali ini, dengan kekuatan jiwa dari Immortal Ascension Boundary setengah langkahnya, dapatkah dia mencapai puncak dunia 1000 besar? Alkemis peringkat ke-9 Saint Rank, ini telah berdiri di puncak dunia ini. Adapun yang disebut kelas 10 tingkat dewa, menurut catatan dunia 1000 besar, tidak ada yang bisa memperbaikinya, dan saya khawatir itu juga telah menjadi penyakit jantung di hati apoteker pemurnian yang tak terhitung jumlahnya. Keesokan harinya, ketika matahari terbenam yang lembut perlahan naik dari cakrawala, seluruh kota Zixi tampak sangat bising dan hidup. Tidak ada yang lain. Hanya karena hari ini adalah hari ketika pertemuan pil alkimia yang diadakan oleh pasukan teratas di seluruh Taixutian dimulai. Kontes alkemis yang diadakan oleh Alchemist Sanctuary cukup terkenal bahkan di dunia yang hebat. Para alkemis yang dapat mengikuti kompetisi tersebut semuanya berprestasi di bidangnya masing-masing, terutama kompetisi bakat yang mekar seperti 100 bunga, juga sangat kaya penangkapan. Pada titik ini, para pahlawan langit yang tak terhitung jumlahnya yang telah datang ke kota Taixutian untuk menunggu dengan tenang sudah siap untuk pergi, mencoba untuk bersinar dalam kompetisi. Selain kedatangan para tetua sekte di ribuan dunia, seluruh Taixutian tampaknya sangat hidup. Kompetisi alkemis bukan hanya panggung terbaik bagi para alkemis terkenal di dunia untuk berkomunikasi dan belajar, tetapi juga acara gila untuk posisi kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Mereka datang untuk menonton pertandingan hanya untuk salah satu tujuan. Begitu mereka dapat menangkap beberapa alkemis dari permainan dan menggunakannya, itu bisa dikatakan sangat berguna untuk negara adidaya ini. Dengan apoteker tingkat tinggi yang bertanggung jawab, kekuatan mereka akan tumbuh pada tingkat yang sangat menakutkan. Matahari mulai turun, dan di seluruh jalan Zixichen, satu demi satu siluet mulai berjalan. Beberapa dari mereka mengenakan jubah alkemis. Orang-orang ini tampak cukup percaya diri,
dan ada rasa bangga dalam kata-kata dan perbuatan mereka. Namun, seluruh jalan sedikit dikelilingi oleh tentara terlatih, melapisi karpet merah yang didedikasikan untuk alun-alun pusat kota. Untuk dapat berjalan di karpet merah dengan anggun dan tenang, hanya alkemis yang diperlukan, dan peringkat minimum adalah peringkat 6 ke atas. Ini juga merupakan aturan kuil alkimia sejak zaman kuno. Bagaimanapun, alkemis di bawah peringkat 6 berbakat, tetapi dalam kontes kelas atas, tampaknya jauh lebih rendah. Sosok-sosok yang berjalan di dua jalur di sepanjang jalan memandang sang alkemis di karpet merah di tengah, dengan sedikit kekaguman dan kecemburuan di mata mereka. Profesi pemurnian obat yang mulia dan langka, dimanapun di dunia, akan diperlakukan dengan hormat. Bagaimanapun, profesi langka yang menggunakan kekuatan manusia untuk memperbaiki obat magis ini luar biasa. Selain itu, nilai apoteker tingkat tinggi bahkan jauh lebih tinggi daripada pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi. Bagaimanapun, yang pertama adalah produksi tambahan pil obat skala besar, sedangkan yang terakhir hanyalah persembahan, jelas sekilas mana yang lebih kuat dan lebih lemah. Ayo pergi, Xiao Yan perlahan mendorong pintu, menyesuaikan aura di tubuhnya ke puncak, dan bersama dengan mereka bertiga meninggalkan kediaman dan berjalan menuju pusat alun-alun kota. Seperti yang diharapkan, ini adalah acara paling megah di negeri dongeng. Di masa lalu, ada banyak alkemis langka, tetapi kali ini mereka muncul dalam skala yang luar biasa. Jumlah alkemis yang tinggal di kota Zixi sangat menakutkan, dan tidak sedikit alkemis tingkat tinggi. Putri Qianqin sedikit mengangguk, dan dengan kekuatannya, dia melihat sekeliling dengan ringan, dan tentu saja tidak sulit untuk menemukan banyak sosok yang bangga di kota ini. Kakak Xiao Yan, posisimu di sana, pergi. Suner mendorong Xiao Yan dengan tenang, dia secara alami tahu bahwa karpet merah adalah medan perang Xiao Yan yang sebenarnya, dan mereka bertiga juga memiliki beberapa hal untuk ditangani yang diperoleh Putri Qianqin dari negeri dongeng tetua agung. Puff, saat berbicara, Xiao Yan diam-diam meninggalkan mereka bertiga, dan berjalan sendirian di karpet merah, menuju pusat alun-alun. Apakah itu penguasa domain api tak berujung? Dikatakan bahwa orang ini tidak hanya tirani dan keterlaluan dalam pertempuran, tetapi juga memiliki keterampilan pemurnian yang luar biasa. Kali ini dia benar-benar datang ke Refining Pill Club, saya khawatir akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Hei, kurasa tidak, kali ini, di alam hantu, di alam iblis, dan bahkan di alam neraka, ada beberapa apoteker yang unik dan berbakat. Selain pelaku kejahatan di kuil alkimia asli di alam peri, saya khawatir itu adalah pertarungan nyata antara naga dan harimau. Hei, mari kita tunggu dan lihat. Tapi aku tidak tahu apakah alkemis dengan hati yang tinggi ini akan diundang oleh beberapa negara adidaya. Di kerumunan, 3 kata dan beberapa kata terus bergumam. Saya Zixi, penguasa kota Zixi. Orang-orang kuat yang berpartisipasi dalam pertemuan pil alkimia di kota Zixi kali ini dan orang-orang kuat yang menemani saya, tolong temani saya ke dunia suci alkimia. Semuanya, tolong, seorang pria parubaya dengan gaya abadi menyapu ke langit, dan suaranya yang agung mengguncang pikiran siapapun yang hadir. Kalau begitu ganggu tuan kota, banyak apoteker segera mengepalkan tangan dan tersenyum, dan mata mereka bergerak sedikit. Wong berdengung. Retakan dalam kehampaan mulai menjadi ilusi, dan sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang ke dalamnya, menuju ke tujuan. Lokasi kompetisi alkemis ini terletak di alam batin Taixu, tidak hanya diberkati oleh alam, tetapi juga memiliki energi spiritual surga dan bumi yang sangat kaya. Bahkan karena keberadaan base camp kuil alkimia, ada bahan obat yang tak terhitung jumlahnya tumbuh di mana-mana di seluruh pegunungan. Tidak berlebihan untuk menyebutnya impian seorang apoteker. Xiao Yan dan yang lainnya dipandu oleh kekosongan, dan ketika Du muncul, mereka tersapu ke gunung besar. Ya, sepertinya terpisah dari yang lain, Xiao Yan mengerutkan kening dan mengalihkan pandangan, melihat bahwa dia dikelilingi oleh sosok-sosok berjubah alkemis, dan tidak ada sosok lain sama sekali. Bagaimana ini? Setelah beberapa saat, ada juga banyak apoteker yang melihat pemandangan aneh, dan langsung bertanya dengan ekspresi terkejut. Sayangnya, untuk pertanyaan-pertanyaan ini, tidak ada yang bisa menjawabnya, dan sepertinya hanya ada keheningan tanpa akhir yang menunggu mereka. Apakah ini awal dari penilaian kelompok alkemis? Xiao Yan menyipitkan matanya dan mulai perlahan berjalan keluar dari pintu masuk gua di pegunungan, tetapi dia melihat tanah yang luas dan sunyi,
hutan perawan yang rimbun mengungkapkan fluktuasi yang sangat berbahaya, dan dari waktu ke waktu suara beberapa binatang buas meraung, pikiran bertiup. Setiap orang, ini adalah tingkat pertama dari penilaian alkemis. Akibatnya, jumlah orang dalam kompetisi alkemis ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi sebelum banyak kota di Taixutian memasuki Taixutian untuk berpartisipasi dalam kompetisi apoteker, Wei Wei mengatur tes ini untuk semua orang. Adapun tujuan tes, saya percaya bahwa dengan kecerdikan banyak alkemis, Anda pasti tidak akan bingung. Aku akan menunggumu di garis finish. Suara setengah senyum Tuan Kota Zixi tetapi bukan tawa menghilang dengan tenang. Orang tua yang licik ini, satu demi satu suara kutukan terdengar, tetapi sebagian besar kutukan adalah beberapa alkemis tingkat rendah. Di antara hampir 100 orang, hanya ada 10 orang dari peringkat ke-7. Adapun peringkat ke-8, dilihat dari persepsi Xiao Yan, tampaknya tidak ada. Lupakan saja, mari kita lihat hutan perawan ini dulu. Karena ini adalah penilaian, itu pasti bukan situasi yang belum terpecahkan. Namun, metode penilaian otodidak ini, harus saya katakan, benar-benar baru. Tepat setelah Xiao Yan selesai berbicara, tubuhnya meledak seperti hantu, dan dia meninggalkan pasukan besar dan pergi ke tempat di mana beberapa kekuatan jiwa mentransmisikan fluktuasi aneh. Wah! Mengikuti tindakan para alkemis ini, ada aura kuno yang sunyi setelah meninggalkan gua gunung, perlahan-lahan melayang keluar dari hutan perawan di depannya. Hal-hal kuno secara inheren misterius, dan ini adalah salah satu kediaman kuil pengobatan dunia abadi, yang membuat banyak orang kuat gugup. Wombas, hohoho, sebelum mereka bisa melakukan apapun, suara-suara aneh memancar dari kedalaman hutan. Selain hutan perawan yang suram ini, tubuh beberapa alkemis yang lemah dalam kekuatan dan jiwa sebenarnya bergetar perlahan, tampaknya takut. Apa yang disebut penilaian sederhana ini, ada semua apoteker yang hadir, dan metode penilaian tidak lebih dari kekuatan jiwa atau pil obat pemurnian. Tapi hutan purba hari ini tampaknya berlawanan dengan intuisi kita para alkemis. Berdiri di tepi hutan perawan, tidak ada yang berani bertindak enteng, tetapi masing-masing dari mereka tidak bisa tidak membuat perhitungan kecil di hati mereka. Untuk keheningan yang jarang terjadi, Xiao Yan mengangkat bahu sedikit, dan kemudian senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Dia menghilang ke kerumunan dengan kecepatan seperti hantu, dan hanyut ke kedalaman hutan purba. Dengan kekuatan jiwa Xiao Yan saat ini, hutan perawan ini dapat dengan mudah dilihat, dan secara alami beberapa aura samar dapat dideteksi. Hoho, baru saja meninggalkan kerumunan dan datang ke kedalaman hutan perawan sendirian, tetapi ada beberapa sosok padat, dengan cepat bergegas keluar dari beberapa pohon dan rerumputan, dan hanya waktu istirahat, mereka mengepung Xiao Yan. Sebagian besar makhluk aneh ini adalah binatang dengan kecerdasan rendah, seperti serigala iblis, kera raksasa, del, dan mengandalkan persepsi Xiao Yan, mereka tampaknya dipandu oleh beberapa makhluk. Dikelilingi oleh begitu banyak makhluk aneh, mata Xiao Yan sedikit berubah, dan dia tidak melawan sedikit pun, dan membiarkan orang-orang ini ditahan. Retakan, setelah Xiao Yan terikat erat, beberapa pemimpin benar-benar menunjukkan sepasang cakar yang tajam dan merobek lorong gelap di tanah, membawa Xiao Yan ke dalamnya. Setelah beberapa menit, aula megah muncul di bawah tanah, seluruh aula dikelilingi oleh lingkaran cahaya emas. Bahkan di bawah tatapan Xiao Yan, lingkaran cahaya emas itu benar-benar membuat Xiao Yan merasa lebih hangat. Kepulan engah-engah, apakah ini ujian? Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat seekor binatang raksasa dalam keadaan tidur yang tenang di aula. Istana spiritual di tubuhnya perlahan-lahan berdetak, dan gelombang panas menyapu. Retakan, tiba-tiba, energi di seluruh aula raksasa meluap, dan binatang raksasa yang sedang tidur itu membuka matanya dan menatap Xiao Yan dengan rakus. Xiao Yan mengerutkan kening, ditatap oleh binatang raksasa ini, bahkan wajah Xiao Yan sedikit jelek hari ini. Binatang raksasa di depan tidak mungkin untuk dibicarakan sama sekali. Ia memiliki penampilan kadal, dan tubuhnya ditutupi dengan potongan-potongan sisik emas pucat, yang terlihat sangat ganas. Seluruh tubuh dipenuhi dengan kekuatan jiwa yang sangat kuat, dan bahkan fluktuasi yang kejam dan rakus muncul di matanya. Sisi, lidah berwarna zamrud mencuat dari mulut kadal raksasa di depannya, dan langsung menembak ke tubuh Xiao Yan. Mencicit, saat berikutnya, tepat saat serangan ini hendak menyentuh Xiao Yan,
Api kaca yang sangat menakutkan di seluruh tubuh Xiaoyan mulai berguling, dan semua pengekangan di tubuhnya dengan mudah dipatahkan. Serahkan apa yang ada di dalam dirimu, serahkan. Api berwarna kaca mengelilingi telapak tangan Xiaoyan, meraih lidah binatang kadal berwarna zamrud dengan satu tangan, dan menariknya dengan keras. Wah, Xiaoyan menarik lidahnya seperti ini, dan kadal raksasa itu mengaum. Cahaya keemasan pucat di tubuhnya berubah menjadi energi yang besar dan meledak ke arah Xiaoyan. Ini, asal-usul jiwa, salah, ini. Qi suci, melihat gas emas kental menyerang dari binatang kadal raksasa, mata Xiaoyan yang biasanya tenang tiba-tiba memiliki minat yang kuat. Sekarang, meskipun ia telah menembus kekuatan jiwanya menjadi setengah langkah, teknologi pemurniannya masih berada di peringkat suci peringkat 8. Di peringkat suci, keberadaan energi suci tidak diragukan lagi adalah tangan kanan Xiaoyan, dan serangan itu dari binatang raksasa kadal di depannya dan kekuatan di tubuhnya membuat Xiaoyan merasa familiar, dan itu tidak diragukan lagi suci. Jip, binatang kadal raksasa mengeluarkan raungan aneh, dan tiba-tiba binatang kadal kecil dan ganas yang tak terhitung jumlahnya mengalir dari luar aula raksasa, menggigit sisi Xiaoyan. Kebencian, Xiaoyan hanya bisa untuk sementara melonggarkan lidah binatang kadal raksasa itu, untuk menghadapi monster kadal yang jumlahnya sangat banyak, yang jumlahnya ratusan atau ribuan, dan mereka adalah makhluk yang secara khusus menyerang jiwa manusia. Bahkan Xiaoyan sekarang sudah cukup beberapa sensasi kesemutan di kulit kepala. Mau lari, Xiaoyan tegas dalam membunuh, tetapi dia menemukan bahwa tidak peduli bagaimana dia membunuh, monster kadal ini tampaknya tidak ada habisnya. Segera, tubuhnya bergetar, untuk sementara mengguncang orang-orang yang mengganggu itu, dan menyapu mereka langsung ke sisi binatang kadal raksasa. Wombas, pada saat ini, aura suci emas menghilang dari tubuh binatang kadal raksasa, dan tiba-tiba lapisan cahaya zamrud murni bermandikan di dalamnya, dan suara nyanyian yang agak kuno perlahan terdengar dari pikirannya. Tidak baik, Xiaoyan terkejut, tubuhnya dengan cepat mundur, dan ketakutan yang kuat memenuhi udara. Retakan, dengan keras, kepala Xiaoyan bergetar hebat, seteguk darah tumpah dari sudut mulutnya, dan bahkan karena adegan ini, istana spiritual di tubuhnya bergetar hebat. Sebenarnya bisa menggunakan keterampilan bertarung jiwa. Tetapi, bahkan sekarang, Xiaoyan juga menyadari apa yang disebut penilaian. Binatang raksasa kadal di depannya jelas merupakan binatang spiritual yang dibentuk oleh pengumpulan energi suci. Jika Anda ingin menaklukkannya, Anda harus bertarung dengan jiwa Anda. Xiaoyan memejamkan mata dan duduk tegak, 7 lapis istana spiritual melonjak di tubuhnya pada saat yang sama, benar-benar mendorong tubuhnya perlahan menjadi ilusi. Puff, istana spiritual 7 lantai di atas kepala Xiaoyan dan riak jiwa yang dipancarkan oleh kadal raksasa itu bertabrakan secara langsung. Puff, pada saat keduanya bersentuhan, ada lingkaran fluktuasi aneh seperti cairan di istana bawah tanah yang megah, dan istana spiritual 7 lantai di atas kepala Xiaoyan sedikit berdesir, kekosongan terdistorsi, dan ternyata itu adalah kadal binatang, bersama-sama. Pendapatan dari itu. Domain reinkarnasi, istana tabu, Xiaoyan, yang sedang duduk diam, menggeram pelan, dan tiba-tiba sebuah portal besar menggantikan seluruh aula raksasa bawah tanah. Ledakan, aura tabu kuno menyelimuti aula raksasa bawah tanah. Di antaranya kekuatan tabu yang mengisolasi dan memenjarakan semua yang ada di portal aula perlahan muncul. Di aula raksasa bawah tanah, Xiaoyan duduk dengan tenang bersila, istana spiritual dan kekuatan reinkarnasi bekerja bersama, dan di atas kepalanya, aula tabu perlahan melayang. Dan di aula tabu di atas kepala, binatang roh kadal dan jiwa Xiaoyan sepenuhnya dibangun dari kekuatan jiwa Xiaoyan, keduanya saling berhadapan di dalamnya. Jika Anda ingin berurusan dengan binatang roh kadal ini yang diringkas oleh energi suci, Anda hanya dapat menggunakan kekuatan jiwa Anda. Jika dia bisa membunuh binatang roh kadal dan menangkap energi suci di tubuhnya, Xiaoyan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Dalam kompetisi apoteker berikutnya, dia akan menggunakan kekuatannya sendiri untuk memperbaiki obat tingkat puncak peringkat 8 suci, pil, ledakan. Aula tabu Xiaoyan baru saja menyelimuti mereka berdua. Tetapi seluruh dunia bawah tanah tiba-tiba memiliki riak, energi jiwa yang tak terlihat, meluap seperti gelombang melawan hutan perawan ini. Suara dengungan itu seperti binatang buas yang mengaum, dan dunia yang bergetar samar-samar bergetar. Volatilitas ini,
Tersebar di hutan purba beberapa alkemis, merasakan fluktuasi jiwa yang besar ini, dan segera mengarahkan pandangan mereka ke hutan ZTE, dan bahkan beberapa orang kuat, ternyata menghadapi pusat hutan satu demi satu, takut pengunjungnya tidak baik. Manusia sialan, kursi ini adalah penjaga hutan purba ini. Tubuh binatang roh kadal melayang di tengah istana terlarang, membuka matanya untuk melihat ruang aula yang aneh ini, tetapi ada depresi yang telah lama hilang di benaknya, dan itu tidak bisa tidak mengeluarkan suara. Bahkan jika orang ini diubah oleh energi suci, kecerdasan dan kebijaksanaannya sama sekali tidak kalah dengan manusia, jadi itu normal untuk mengucapkan kata-kata manusia. Semangat energi suci dari peringkat ke-8, itu benar-benar layak mendapatkan reputasinya. Di tengah aula tabu, jiwa Xiaoyan muncul pada saat yang sama, perlahan-lahan melangkah ke dalam kehampaan, dan memandangi binatang roh kadal. Bahkan di benua Douqi, pil obat kelas 9 atau bahkan pil obat kelas kaisar dapat berbentuk manusia. Sekarang, adalah normal untuk obat-obat kelas 8 yang lebih berharga dan langka untuk berperilaku seperti ini. Namun, Xiaoyan masih memiliki banyak keraguan di hatinya. Penilaian sederhana yang dibuat oleh gereja pemurnian obat akan fokus pada energi suci dari peringkat suci peringkat 8. Apa tujuannya? Tetapi hanya dari titik ini, dapat dilihat bahwa kekuatan ini kaya dan berkuasa. Mungkin pertandingan berikutnya akan menjadi kontes nyata antara banyak apoteker berbakat di dunia, dan itu akan menjadi badai berdarah. Orang ini, mata binatang buas kadal itu menatap jiwa Xiaoyan dengan sangat waspada. Berdasarkan persepsinya, tidak sulit untuk menemukan bahwa hubungan antara aula ini dan jiwa Xiaoyan sangat dekat, dan bahkan fluktuasi jiwa Xiaoyan di depannya lebih tirani daripada dirinya sendiri ada terlalu banyak, dan paksaan kuil tabu membuatnya mustahil untuk dijaga. Energi suci dari peringkat suci ke-8, diubah menjadi alam jiwa, hanyalah pengembaraan antara huayuan tengah dan akhir, jadi ketika itu murni peringkat jiwa, yang terakhir jelas bukan lawannya. Sangat disayangkan bahwa binatang roh kadal ini juga memiliki beberapa keterampilan bertarung jiwa yang kuat, yang sangat berbahaya bagi Xiaoyan. Karena kekuatan jiwa Xiaoyan kuat, tetapi dia tidak mengontrol keterampilan bertarung jiwa yang tinggi dan tirani, ini tidak dapat menyebabkan kerusakan efektif pada binatang roh kadal. Jadi sekarang Xiaoyan seperti penjaga yang memiliki rumah harta karun yang berharga, tetapi tidak dapat menggunakannya untuk dirinya sendiri. Puff, sementara jiwa Xiaoyan memelihara kuil tabu, seluruh tubuh binatang roh kadal itu muncul dengan lingkaran cahaya keemasan dan cahaya zamrud, dan kemudian sebenarnya di wilayah reinkarnasi ini, guntur yang mengejutkan dan keras terbentuk. Pergilah, cambuk ekor dari binatang roh kadal menebas dengan keras ke arah jiwa Xiaoyan, guntur di sekitar tubuhnya sepertinya ditarik, dan itu berubah menjadi badai petir yang menutupi langit dan hancur. Buang-buang usaha, dalam domain reinkarnasi saya adalah dewa. Jiwa Xiaoyan tersenyum ringan dan menamparnya dengan santai, guntur yang jatuh yang mengandung tekanan jiwa yang menakutkan itu benar-benar hancur dengan aneh. Bahkan jika ada beberapa ikan yang menyelinap melalui jaring, ketika mereka hendak menyerang tubuh Sol Xiaoyan, portal yang ditutupi dengan tabu kuno muncul seperti cermin di sekitar tubuh Sol Xiaoyan, membiaskan gunturnya yang jatuh. Omong kosong, keterampilan bertarung jiwa, gumamkan gelombang suara. Binatang roh kadal melihat bahwa serangannya sangat rentan, dan segera meledak menjadi marah, dan sisik di seluruh tubuh melintas dengan sentuhan fluktuasi yang sangat berbahaya, dan bahkan gelombang suara yang sangat menakutkan, menyebar dengan itu sebagai pusatnya. Kebencian, kali ini, giliran Xiaoyan yang memakan Coctis chinensis, dan dia tidak bisa membedakan rasa pahitnya. Serangan jiwa langsung berhubungan dengan jiwa, bahkan Xiaoyan tidak bisa menggunakan kekuatan pertahanan seperti tubuh emas abadi untuk bertahan. Hanya jiwa yang bisa berurusan dengan jiwa, oleh karena itu, jiwa Xiaoyan cukup pasif, dan hanya bisa menahan pukulan dari binatang roh kadal, untuk sementara waktu, tubuhnya sedikit ilusi, dan bahkan pupilnya sedikit cekung. Tidak, aku tidak bisa terus seperti ini, kalau tidak. Diserang oleh jiwa kadal roh binatang terus-menerus, jiwa Xiaoyan layu untuk sementara waktu. Kamu Mingtian, sebuah raungan terdengar, tapi itu dihancurkan tanpa menyebabkan kerusakan pada makhluk roh kadal. Jelas, keterampilan bertarung jiwa Xiaoyan dan keterampilan bertarung jiwa makhluk roh kadal itu jelas tidak pada tingkat yang sama. Meskipun kekuatan jiwamu kuat, serangan seperti itu terlalu lemah, keterampilan bertarung jiwaku berada di peringkat abadi.
Hahaha, manusia bodoh, jadilah korbanku. Suara tawa sarkastik melonjak, dan gelombang jiwa yang lebih menakutkan tiba-tiba melonjak dari kepala binatang roh kadal, yang langsung berubah menjadi badai jiwa yang ekstrim, sedikit merobek kekosongan kuil tabu, menghadapi jiwa dengan kejam, itu dan pergi. Keterampilan bertarung jiwa, gumamkan gelombang suara. Saat berikutnya, ketika badai jiwa ini hendak menyentuh seluruh tubuh jiwa Xiaoyan, yang selalu memejamkan mata, tiba-tiba membuka sudut mulutnya dan mulai belajar dengan cara yang sama. Ledakan, badai jiwa dan raungan jiwa yang aneh terdengar, dan gelombang energi terus muncul di seluruh kuil terlarang. Bagaimana bisa, melihat tindakan Sol Xiaoyan, tubuh makhluk roh kadal itu bergetar hebat, dan kemudian dia tidak bisa mempercayainya. Sudah berakhir, beri aku sumber energi sucimu. Aku akan membawamu menjadi ramuan puncak Tiandan peringkat 8 yang disegani. Atau, kelas 9 Ordo Suci, jiwa Xiaoyan meraung, dan seluruh kuil terlarang tiba-tiba menjadi sangat lemah, diikuti oleh dua keterampilan bertarung jiwa yang kejam. Bang bang bang, pada saat ini, serangan di bawah perlindungan tiga kekuatan dan binatang roh kadal baru saja bersentuhan, tanpa fluktuasi energi yang terlalu keras, seluruh tubuh yang terakhir hancur dengan lembut dan runtuh. Meskipun tubuh binatang roh yang diubah dari Ki Suci sangat kuat, itu hanya tubuh jiwa. Selama Xiaoyan bisa menahan serangan jiwanya, kemenangan hanya masalah waktu. Apakah ini sumber energi suci? Binatang roh kadal dihancurkan, dan ada dua gas yang sangat terang di lokasi aslinya. Yang satu berwarna emas pucat, yang lain berwarna zamrud, dan dengan restu keduanya sangat meresap. Sekarang, Fang memiliki pemahaman yang baik tentang asosiasi pil obat. Xiaoyan diam-diam membawanya ke sakunya, olah tabu diam-diam menghilang, dan dia kembali ke aula bawah tanah, dengan senyum tiba-tiba di sudut mulutnya. Retakan, sampai Xiaoyan menarik kedua kelompok energi suci, seberkas cahaya tiba-tiba keluar dari tengah aula raksasa bawah tanah. Jelas, ini adalah jalan keluar untuk lulus penilaian. Kalau begitu, ayo pergi. Saya harap apa yang disebut masyarakat pil alkimia ini tidak akan mengecewakan saya. Xiaoyan bangkit, melihat sekeliling aula, dan segera berjalan menuju Guangkou. Hei, tunggu sebentar, Yang Mulia, dua kelompok energi suci, Yang Mulia memiliki dua secara paksa, sepertinya. Tepat ketika Xiaoyan hendak melangkah ke dalamnya, jaring laba-laba lengket memenuhi mulutnya, menghalangi langkah Xiaoyan. Ditemani dengan suara seram dan seram, pendatang tidak baik, sangat tidak beruntung. Xiaoyan mengambil kembali langkahnya dan segera menjadi waspada, karena sumber suara ini juga jauh di dunia bawah tanah ini, dan bahkan dalam suara aneh itu, ada pusing samar yang melandanya. Hal yang paling aneh adalah bahwa dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, tidak mungkin untuk menilai kekuatan dan posisinya yang spesifik berdasarkan sumber suara ini. Sangat aneh, hehe, karena ada dua salinan dari sumber energi suci ini, mengapa kamu dan aku tidak memilikinya masing-masing? Suara aneh itu tidak muncul, tetapi hanya berbicara, seolah-olah dia takut. Api, Xiaoyan mengerutkan kening, kekuatan di tubuhnya perlahan berputar, seolah ingin menerobos tempat ini dan pergi dengan cepat. Meskipun kekuatan wilayah api tak berujung menakutkan, di tangan bocah iblis berduriku, tidak ada yang bisa melarikan diri dengan selamat. Meskipun Xiaoyan tampak tenang di permukaan, suara aneh itu tampaknya memiliki wawasan tentang niat Xiaoyan sebelumnya, dan satu kata menembus identitas Xiaoyan. Karena Yang Mulia adalah seorang apoteker dengan saya, mengapa Anda begitu licik? Kenapa kamu tidak keluar? Selamat berjuang. Pemenang mengambil sumber roh kudus, dan yang kalah melarikan diri. Mendengar ini, Xiaoyan hanya duduk bersila di tanah, memejamkan mata dan bergumam, tidak terburu-buru. Karena apa yang disebut penilaian kecil ini akan memberi mereka energi sumber suci yang begitu berharga, itu pasti tidak mudah, mungkin ini adalah penilaian rahasia oleh kuil obat. Bagaimanapun, karena ki asal dari roh kudus ada di tangannya, Xiaoyan tidak terburu-buru. Kandang duri, suara rendah yang suram muncul, dan kekosongan seluruh aula raksasa itu sedikit terpelintir, dan bayangan hitam aneh dengan ketebalan puluhan meter menembus kekosongan dan membunuh kepala Xiaoyan. Ledakan, Xiaoyan membuka matanya, dan kekuatan jiwa yang agung menyebar. Kedua kekuatan itu baru saja bersentuhan, dan bayangan gelap secara bertahap mengungkapkan penampilan aslinya. Itu adalah serangkaian duri suram yang ditutupi duri,
dan bahkan ada gelombang yang agak jahat di duri. Itu mirip dan sama sekali berbeda dari aura ras alien. Orang-orang dari dunia iblis, Xiaoyan berkata dengan terkejut, dan segera melihat fluktuasi kuat dalam nyala api dan duri di udara, tetapi hatinya tidak bisa menahan diri untuk menyusut dengan kencang. Wombas, duri jahat itu tampaknya berubah menjadi abu di bawah nyala api Xiaoyan, tetapi abu itu tidak hilang dengan mudah, malah terus melayang ke arah Xiaoyan. Fluktuasi yang mengerikan menghantam Xiaoyan Tianlinggai. Abu itu benar-benar membentuk energi penghancur yang aneh, seperti formasi yang sangat menakutkan. Jarum rambut musim gugur, sebuah dengusan dingin muncul, dan jarum abu itu dipenuhi dengan kekuatan jahat dan jahat yang tak terhitung jumlahnya, mengaum pada saraf vital Xiaoyan. Kamu adalah bocah iblis duri di dunia iblis. Seluruh tubuh Xiaoyan menyusut dengan keras. Telapak tangannya menggulung dan merobek jarum tak terlihat yang tersembunyi di abu, dan dia terkejut dengan kehampaan. Itu benar-benar diakui. Mendengarkan suara Xiaoyan, ruang tengah yang kosong perlahan berputar, dan seorang anak laki-laki yang seperti anak kecil melangkah ke dalam kehampaan dan menatap Xiaoyan dengan polos. Tapi hal yang paling menarik mungkin adalah sulur duri hitam yang perlahan-lahan tumbuh di sekitar tubuh anak itu. Tanaman merambat berduri itu tampaknya memiliki kehidupan dan spiritualitas, dan setiap gelombang akan membuat Xiaoyan sedikit waspada. Dikatakan bahwa ada anak aneh di dunia iblis, bernama Tone Devil Boy. Dia tidak hanya berbakat dalam budidaya, tetapi bahkan di bidang pemurnian obat, dia cukup untuk peringkat di antara yang terbaik di dunia iblis. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Xiaoyan berjalan menuju bocah iblis duri selangkah demi selangkah. Semangat juang di tubuhnya melonjak, dan aura api suci muncul, yang sebenarnya menyebabkan kekosongan mulai terdistorsi, dan perasaan ilusi yang membara di matanya muncul secara spontan. Sudahlah, sampai jumpa di final. Melihat Xiaoyan berfluktuasi begitu banyak, Tone Devil Boy ragu-ragu sejenak dan kemudian menggelengkan kepalanya. Kekuatan mereka berdua ada di sekitar level reinkarnasi tingkat 2. Jika mereka bertarung secara paksa di sini, saya khawatir mereka hanya akan membuat apoteker lain murah dengan sia-sia. Selain itu, tanpa mendapatkan sumber roh kudus, saya khawatir saya tidak akan dapat bersaing dengan para jenius itu dalam pemurnian akhir pil obat. Di waktu yang tersisa, iblis duri harus pergi untuk menangani hal-hal ini. Tetapi yang paling penting adalah bahwa api suci di tubuh Xiaoyan memiliki pengekangan yang agak tirani pada energi iblisnya. Jika tidak, orang ini pasti tidak akan berbicara omong kosong dengan sia-sia. Puff, tanaman merambat duri berkedip dengan front dingin, menembus kekosongan sesuka hati, dan diam-diam menghilang di sini dengan sosok bocah iblis duri. Ini benar-benar aneh, tapi di dunia iblis, sebenarnya ada orang seperti itu yang berpartisipasi dalam kompetisi. Aku khawatir pertemuan pil obat kali ini akan lebih seru. Retakan, dengan keras, Xiaoyan juga menyingkirkan apa yang pantas dia dapatkan, diam-diam mengikuti mulut lorong yang ringan, pergi dari sini, dan pergi ke tempat kompetisi. Wombas, meskipun hanya beberapa menit, tetapi di kedalaman kehampaan, pengalaman aneh membuat Xiaoyan sekali lagi merasakan kebesaran kuil pemurnian obat. Alasan mengapa perjalanan aneh ke kehampaan diatur mungkin karena kejeniusan kuil alkimia. Lagi pula, bagi apoteker, menyempurnakan semua jenis obat magis adalah kebanggaan terbesar mereka, dan kekuatan tempur mereka adalah menyiapkan perjalanan ke kekosongan seperti itu, membingungkan lokasi suaka alkimia, sehingga beberapa orang berbahaya tidak dapat dengan mudah menyebabkan kerusakan apapun pada kekuatan besar mereka. Meskipun suaka alkimia juga senang dan tidak takut, itu juga metode asuransi yang baik. Tepat ketika Xiaoyan menerobos mulut cahaya dan hendak tiba di daerah asing, dunia luar sudah penuh sesak dengan orang-orang. Kuil obat pemurnian adalah kekuatan yang kuat di seluruh alam abadi selama 3 hari. Ruo Guang, dari sudut pandang seorang apoteker, kuil obat pemurnian bahkan lebih kuat dari negeri ajaib Yaochi, istana Dewa Bulan dan kekuatan lainnya. Markas dan stasiun alchemy Sanctuary terletak di gunung besar yang disebut Gunung Wanling, di mana semua jenis harta, jalan-jalan makmur, dan pasar yang ramai tersedia. Orang-orang yang dapat menghuni di sini adalah beberapa ras pengikut dengan bakat unik dan kuil obat. Meskipun jumlahnya hanya beberapa ratus ribu, itu juga merupakan kekuatan yang kuat. Tapi sekarang, dengan diadakannya Alchemy Pill Society, hampir setengah juta jiwa telah mengalir ke tempat ini dalam waktu singkat. 500 ribu makhluk ini hanya bertanggung jawab atas penonton,
mencoba memanen kekuatan besar apoteker tingkat tinggi dari kuil alkimia. Haha, kali ini pertemuan pil alkimia tampaknya sangat meriah. Hei, siapa bilang bukan? Di masa lalu, itu adalah kompetisi antara dunia peri kita dan dunia manusia. Kali ini, bahkan 5 dunia lainnya telah bergabung. Aku khawatir akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Pergi, Anda tahu apa? Ada sangat sedikit apoteker di 5 alam lainnya. Menurut pendapat saya, pertemuan alkimia kali ini mungkin masih merupakan persaingan antara dunia peri kita dan dunia manusia. Di pegunungan Wanling, dari kaki gunung ke puncak gunung, ada jalan batu gelap yang lebar di tengahnya. Jalan batunya sangat besar, tetapi hanya sedikit orang yang bisa menginjaknya. Bahkan beberapa alkemis yang datang ke sini dari mulut yang terang hanya bisa menggelengkan kepala dan memilih tangga pendakian yang penuh sesak dengan orang. Jelas, jalan batu hitam pekat ini ditutupi dengan tekanan kekuatan kuno dan kuat. Tekanan semacam itu, setidaknya, hanya alkemis peringkat 7 yang bisa masuk ke dalamnya. Xiao Yan dan yang lainnya secara alami dikirim ke lokasi penilaian oleh penguasa kota-kota Zixi ketika mereka mencoba untuk memperbaiki apoteker. Adapun yang lain, mereka tinggal di pegunungan yang penuh dengan orang. Menyebar dari atas, pertempuran adalah cukup menakutkan. Pada saat ini, di puncak pegunungan Wanling, ada banyak bangunan sederhana dan elegan, dan di samping itu, ada alun-alun besar yang tingginya hampir 1000 kaki. Tidak ada seorang pun di alun-alun, hanya ada puluhan platform batu, dan sepertinya ada beberapa lelaki tua di platform batu yang menunggu mereka. Selain itu, puncak gunung dan kekosongan di sekitar alun-alun tampaknya terisi, dengan angka yang tak terhitung. Yao tua, jangan terlalu banyak bermain, jumlah alkemis yang mendaftar untuk kompetisi kali ini telah mencapai tingkat yang sangat langka. Pada saat ini, ada beberapa pria tua yang tampak serius mengendarai di alun-alun, tetapi 2 sosok tertua di kerumunan itu angkat bicara. Berapa banyak orang, lihat dirimu melompat-lompat. Pria tua berambut putih yang terlihat sebagai pria tua bernama Yao mengambil cangkir batu giok halus di atas meja batu dan memutar mulutnya sedikit, seolah-olah dia tidak setuju. Lelaki tua itu menyeringai, tetapi dia tidak mengeluarkan suara, hanya mengulurkan 3 jari dengan tatapan misterius. 3000 jalan, tidak begitu bagus. Orang tua Yao melirik 3 jari, lalu menggelengkan kepalanya. Penatua Yao, bukan 1000 tapi 1000, beberapa tetua yang lebih muda di sekitarnya dengan hati-hati mengingatkannya dengan keras. 30.000 orang. Teh yang baru saja dipelintir lelaki tua itu ke tenggorokannya menyembur keluar seketika, tampak terkejut. Betulkah? Kelopak mata tetua Yao sedikit berkedut. Tampaknya jumlah orang yang berpartisipasi dalam masyarakat pil obat di masa lalu tidak pernah melebihi angka 10.000. Apoteker tingkat tinggi ini, yang seperti harta karun di masa lalu, muncul dalam skala ini hari ini, yang benar-benar mengejutkan. Baiklah, karena orang hampir sampai, mari kita mulai. Saya percaya bahwa orang-orang kecil ini dan para penonton yang datang dengan berbagai tujuan sudah lama tidak sabar. Baiklah, mari kita mulai. Selama percakapan antara beberapa tetua di alun-alun, mereka melirik jalan batu gelap di bawah dan banyak sosok yang tidak bisa menunggu lama, dan berkata sambil tersenyum. Apakah itu salah satu dari 2 apoteker kelas 9 tingkat suci di dunia abadi? Banyak sosok memandang Yao yang lebih tua di alun-alun, dan mata mereka dipenuhi dengan kesalehan yang ekstrim. Pembangkit tenaga listrik tingkat ini, bahkan pikiran kekuatan di belakang mereka, harus diperlakukan dengan hormat ketika mereka bertemu dengan mereka. Saint Rank peringkat 9, telah mencapai puncak alkemis di dunia 1000 besar, cukup untuk membuat pembangkit tenaga listrik peringkat reinkarnasi memberikan 3 poin kehormatan. Diam, orang tua ini adalah tetua kedua dari kuil pemurnian obat, Yao Wuchen. Kali ini, pertemuan pil alkimia akan dipertahankan oleh orang tua dan banyak tetua. Suara samar terdengar, tetapi itu benar-benar menenangkan pegunungan yang bising. Apakah itu kekuatan jiwa Shen Yujing? Xiao Yan masih berjalan ke puncak gunung selangkah demi selangkah di jalan batu ke langit, sedikit terkejut. Masih ada celah besar antara batas Immortal Ascension setengah langkah dan batas Immortal Ascension yang sebenarnya. Saudara Xiao Yan, di sini, tidak lama kemudian, Suner dan yang lainnya buru-buru melambaikan tangan dan bergabung dengan Xiao Yan satu demi satu. Pertemuan alkimia akhirnya akan dimulai.
Mereka berempat berkumpul di sekitar aula dan menjelaskan secara singkat pemisahan penilaian sebelumnya. Xiao Yan memutar bibirnya dan menatap Yao Chen di lapangan dengan sedikit antusiasme yang berapi-api. Peringkat suci 9, jika Anda dapat mencapai peringkat ke-9 Shenreng, saya khawatir di seluruh dunia 1000 besar, wilayah api tak berujung juga dapat menjadi kekuatan puncak yang nyata. Tidak mudah untuk pertemuan pil alkimia di dunia peri. Lagi pula, ada terlalu banyak orang yang berpartisipasi dalam kompetisi kali ini. Putri Qianqin menggelengkan kepalanya dan menuangkan baskom berisi air dingin. Bahkan jika dia percaya pada keterampilan pemurnian Xiao Yan, dia mungkin sedikit khawatir di tempat para jenius berkumpul. Penatua Yao Chen benar-benar semakin tua dan kuat. Satu demi satu suara pujian dicurahkan, banyak di antaranya berarti pendakian bawahan, tetapi itu tidak ada gunanya bagi rubah tua tingkat ini. Setiap orang yang telah memperoleh ki asal dari Roh Kudus atau mereka yang kekuatannya telah mencapai kelas 6, silakan gunakan ki asal dari Roh Kudus dan atau medali alkemis untuk masuk ke arena. Jika kamu tidak memiliki keduanya, aku khawatir kamu tidak akan dapat berpartisipasi dalam pertemuan pemurnian obat ini. Penatua Yao Wuchen mengangkat kepalanya dan berputar-putar seperti penggaris, dan tiba-tiba hati banyak pria kuat sedikit terkejut. Sapuan yang begitu mudah tampaknya secara langsung membunuh pikiran-pikiran lain yang mengganggu di benak mereka. Wilayah api tak berujung di dunia manusia, Xiao Yan. Anak iblis duri iblis, dunia hantu Gui Yuanzi. Istana bunga abadi, bunga-bunga bermekaran, sepertinya orang-orang ini sedikit berbeda. Yao Wuchen memandangi ratusan orang yang memasuki venue, tetapi ketika matanya tersapu, ada hampir selusin sosok yang memasuki pikirannya. Apakah kamu perlu memeriksa detailnya? Para tetua lainnya bertanya dengan suara rendah. Tidak perlu untuk saat ini, atau biarkan orang lain mengatakan bahwa gereja pemurnian obat dunia abadi kita terlalu pelit. Tapi sayang sekali, jenius tak tertandingi di kuil alkimia saya, yang belum pernah bertemu dalam 10.000 tahun, sekarang mencapai peringkat ke-9. Jika tidak, kali ini saya akan menjadi juara kuil alkimia. Tentu saja, ada juga kekuatan alkemis di dunia manusia yang menstabilkan kuil alkimia kita. Cepat atau lambat, kita akan melampaui mereka dan menjadi kekuatan alkemis nomor 1 di dunia. Setelah suara itu selesai berbicara, medannya juga mendidih. Mengapa orang ini bisa mendapatkan ki asal suci? Menurut saya, itu mungkin kebetulan, tidak sebaik saya. Satu demi satu, suara sarkastik dan tidak puas mengalir. Orang-orang itu semua berada di peringkat ke-6 atau ke-7, dan mereka cukup tidak puas karena Xiao Yan dan lusinan orang lainnya dapat memperoleh ki asal dari Roh Kudus. Memiliki ki asal dari Roh Kudus dapat meningkatkan tingkat keberhasilan ramuan kelas 8, dan juga dapat meningkatkan kualitas ramuan yang misterius. Ini benar-benar sakit kepala. Melihat para alkemis ini dengan ekspresi bermusuhan, Xiao Yan tersenyum pahit, seolah-olah ada tanda-tanda tembakan. Mirip dengan tingkat kongregasi alkimia ini hampir merupakan kompetisi untuk alkemis peringkat 8 dari peringkat suci, meskipun alkemis peringkat 7 kuat, itu jelas tidak cukup. Hei, kenapa kamu tidak membiarkan aku membayarmu 2 trik? Bocah iblis duri di samping mengeluarkan suara yang keras dan tajam. Bocah iblis duri itu mencibir, dan ada tanaman merambat iblis duri hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak di seluruh tubuhnya, berayun sesuka hati, yang benar-benar membawa sentuhan fluktuasi jiwa yang sangat tirani, bersiul pada ratusan apoteker kelas 7 yang hadir. Kalian benar-benar merampok kekuatan jiwa kita. Kamu adalah orang jahat, makhluk iblis. Para alkemis yang diserang oleh bocah iblis duri itu memiliki kekuatan jiwa mereka yang sedikit rusak, tetapi mereka tidak menderita banyak kerusakan. Ini hanya pelajaran kecil, jika kamu begitu kasar, aku khawatir hal berikutnya akan terjadi. Bocah iblis duri itu sedikit menjulurkan lidahnya yang kecil, mengantongi kekuatan jiwa itu, dan bahkan kekuatan jiwanya sedikit melonjak. Nanti Huayuan, Xiao Yan dan beberapa ahli lain yang telah memperoleh ki asal suci saling melirik, sepertinya kekuatan bocah iblis duri ini tidak boleh diremehkan. Penatua Yao, pertemuan pil alkimia seharusnya bisa dimulai. Setelah episode selesai, semua orang segera mengangkat kepala mereka ke arah pria terkuat di tengah alun-alun. Saya tidak tahu persaingan sengit seperti apa yang akan pecah kali ini. Dong dong dong. Kegelisahan di alun-alun baru saja mereda, dan bel yang renyah terdengar tiba-tiba di seluruh alun-alun.
lonceng kuno dengan mudah menekan kebisingan di seluruh pegunungan dengan beberapa fluktuasi yang menakutkan. Akhirnya akan dimulai, berdiri di tengah alun-alun, Xiao Yan dan yang lainnya bisa dengan jelas merasakan tirani energi ini. Karena kalian semua sudah siap, biarkan lelaki tua itu mengomel. Yao Wuchen perlahan bangkit dari kursi batu, dan suara lembut itu sepertinya dipenuhi dengan semacam sihir, yang membuat orang merasa pusing, dan bahkan segala sesuatu di seluruh pegunungan meledak dengan napas yang damai. Hargai detail lebih lanjut, mendengar bahwa tuan rumah akhirnya berdiri, banyak orang menjadi panas. Pertemuan alkimia ini dibagi menjadi 3 jadwal, dan setiap jadwal diadakan secara terpisah. Pemenang akhir akan menerima penatua ketiga di aula obat abadi kami. Pada saat yang sama, selain banyak hadiah yang disebutkan sebelumnya, dengan bantuan kuil alkimia kami, juara terakhir dapat membiarkan apotekernya dan peringkat lainnya benar-benar naik ke peringkat ke-9 dari peringkat suci. Yao Wuchen tersenyum ringan, tetapi di antara suara biologis yang tampak biasa itu meledak di benak banyak orang seperti guntur. Seluruh dunia sangat sunyi untuk sementara waktu, dan kemudian mendidih seperti dunia cair. Apa, selain hadiah asli, sebenarnya ada chip tawar-menawar yang menarik yang bisa masuk ke kelas 9 dari tatanan suci. Kata-kata Yao Wuchen yang tampaknya sederhana, tetapi langsung memicu gelombang mengerikan di kekosongan yang penuh dengan orang ini. Seperti yang kita ketahui bersama, sangat sulit bagi seorang apoteker untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi, dan tidak semudah untuk menerobos seperti praktek. Terobosan seorang apoteker perlu dikombinasikan dengan waktu dan tempat yang tepat. Kurang. Seorang apoteker dari peringkat suci ke-8, ini hampir merupakan salah satu pembangkit tenaga listrik di dunia 1000 besar. Jika itu adalah peringkat ke-9 dari Ordo Suci, tidak diragukan lagi pemimpin di dunia 1000 besar. Peringkat ke-8, peringkat ke-9, perbedaan satu kata, tetapi perbedaan antara keduanya adalah perbedaan dunia. Apoteker peringkat 8 dapat dianggap sebagai tamu di beberapa negara adidaya. Jika mereka peringkat 9, mereka adalah yang terkuat di antara negara adidaya. Kuil alkimia ini sebenarnya memiliki metode untuk naik ke kelas 9 Ordo Suci. Mendengar beban yang begitu memikat, kelopak mata Xiao Yan berdenyut hebat, dan perasaan darah yang tegang menyapu tubuhnya. Hanya setelah teknologi pemurnian mencapai peringkat suci peringkat 8, Xiao Yan tahu seberapa besar jarak antara peringkat 8 dan peringkat 9, genggaman Cheng untuk menembus kelas 9. Jadi sekarang mendengarkan suara arogan Wuchen pengobatan Cina di aula alkimia, wajar untuk terkejut. Prestise kuil alkimia jelas bagi kalian semua, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Oke, tidak banyak omong kosong, tahap pertama pertemuan pil alkimia, konfrontasi jiwa. Semuanya, tolong. Tepat ketika Yao Wuchen berbicara, kristal energi yang hampir substansial tiba-tiba muncul di seluruh orang, yang langsung berubah menjadi badai jiwa yang mempesona, menyapu seluruh alun-alun. Tahap pertama pertemuan alkimia, pertempuran jiwa. Semua apoteker yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi, silakan masuk. Para lelaki tua lainnya yang bertugas membantu kompetisi bangkit pada saat yang sama, berdiri dengan tenang di samping kehampaan bengkok yang dibentuk oleh penghalang jiwa, dan berbicara kepada hampir 1000 alkemis yang berjalan di alun-alun di bawah. Ribuan alkemis berdiri dengan tenang di alun-alun, dan mata mereka dipenuhi dengan api langka. Jelas, Yao Wuchen melepaskan kegilaan yang telah lama terpendam di hati mereka hanya dalam beberapa kata. Melangkah ke kelas 9 Ordo Suci, hadiah ini saja sudah cukup untuk membuat apoteker yang tak terhitung jumlahnya menjadi gila. SSSTTT, segera, banyak apoteker mulai lepas landas, tubuh mereka dibungkus oleh satu demi satu kekuatan jiwa tirani, berebut untuk melangkah ke dunia spiritual, menuju tingkat pertama medan pertempuran jiwa. Pertunjukan yang bagus, akhirnya akan dimulai. Sosok yang tak terhitung jumlahnya memandang para alkemis yang telah dituangkan ke dalam kekosongan penghalang jiwa, dan segera mata mereka menyusut dengan tajam, menatap tajam ke kristal seperti cermin yang tertanam di kekosongan. Yang muncul adalah tingkat pertama. Ada banyak alkemis dalam pertempuran jiwa. Melangkah ke dalamnya, di depannya adalah dunia dimensi yang mempesona yang menyerupai dunia kristal. Dunia hanya memiliki satu demi satu platform bundar besar. Ada larangan kuno di platform bundar. Saat Xiao Yan dan yang lainnya masuk, sentuhan de kekuatan hisab tirani menyedot Xiao Yan dan yang lainnya ke dalam pasangan.
Dunia roh, kekosongan besar yang dibangun dengan kekuatan jiwa. Xiao Yan baru saja memasuki dunia Yuantai Arena di dunia spiritual yang besar, dan dia tidak bisa tidak terkejut ketika dia melihat kehampaan aneh yang dikelilingi oleh kombinasi kenyataan dan kenyataan. Puff, setelah beberapa saat, di sisi lain panggung bundar, tubuh ilusi juga muncul. Xiang Ji, Su Yuan yang tidak dikenal, Xiao Yan, wilayah api tanpa akhir. Kedua sosok itu diam-diam muncul dari medan perang jiwa, dan segera berbicara pada saat yang sama. Jelas, dengan kecerdasan mereka, mereka tidak membutuhkan banyak bimbingan sama sekali untuk mengetahui aturan kompetisi ini. Pertempuran jiwa, hanya dengan mengalahkan lawan dan terus maju, kita dapat berhasil menembus level pertama. Su Yuan ini adalah orang tanpa nama di negeri dongeng. Kekuatan pada anak ini tampaknya sedikit salah. Melihat dua orang di lapangan, beberapa tokoh yang bertugas menjaga ketertiban di aula pemurnian bergumam perlahan, tetapi mereka tidak melaporkannya, tetapi berdiri dengan tenang di arena energi ini, menunggu mereka bertempur. Posisi alkemis terutama didasarkan pada kekuatan jiwa yang sangat kuat dan cara mengendalikan api, dan ujian pertama adalah menguji penggunaan kekuatan jiwamu. Setelah penyaringan di beberapa kota besar, masih ada 1110 apoteker dengan kekuatan melebihi peringkat 6. Tempat di mana kamu sekarang, yang disebut dunia spiritual, adalah tempat yang khusus digunakan untuk pertempuran kekuatan jiwa. Medan perang dunia spiritual di bawah kakimu terhubung ke 100 lorong, dan setiap lorong memiliki hampir 50 pertempuran. Hanya pemenang yang bisa berhasil menembus level pertama. Artinya, akan ada 100 alkemis yang tersisa di tahap pertama penilaian, semoga Anda beruntung. Suara yang luar biasa terdengar di lapangan, menjelaskan beberapa aturan yang relevan. Ayo mulai. Setelah mengetahui aturannya, Xiao Yan melambaikan tubuhnya sesuka hati, dan langsung menatap pemuda yang tidak jauh darinya sambil tersenyum. Suara jiwa, Su Yuan mendengus dingin, telapak tangannya terangkat dengan cara yang aneh, dan penghalang jiwa yang tak terlihat, seperti dinding raksasa kedap udara, jatuh ke arah Xiao Yan. Mati lemas membuat mata Xiao Yan sedikit terkejut. Kekuatan jiwa, melihat ini, Xiao Yan tidak menghindar atau menghindar, dia mengulurkan telapak tangannya pada saat yang sama, dan langsung meledak dengan kekuatan jiwa yang besar. Saat keduanya bersentuhan, mereka tiba-tiba berubah menjadi riak energi, melayang-layang. Sepertinya ada sesuatu yang aneh di tubuhmu. Setelah kontes yang begitu sederhana, Xiao Yan berkata dengan cemberut. Karena setelah yang terakhir menyerang dan menyentuh, kutukan kegelapan yang senyap di tubuh sebenarnya memiliki sedikit jejak bergelombang. Pria di depannya tampaknya terkait dengan bayangan yang melemparkan kutukan kegelapan. Aku tidak tahu apa yang kamu katakan, tapi aku tak sabar untuk bertarung denganmu. Tiba-tiba, sinar cahaya terang muncul dari dada Su Yuan, dan dalam sekejap, kekuatan yang melonjak muncul dari sudut seluruh dunia spiritual. Selain itu, di medan perang panggung bundar yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia spiritual, pemandangan yang begitu menakutkan dipentaskan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.